Ya, jadi kembali kepada tema konsep ketuhanan itu di Islam jelas sekali dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, ya, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah Tuhan itu ahad, qul huwallahu ahad. Jadi ketika berbicara mengenai konsep qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah, Tuhan yang maha, bukan cuma dikatakan Tuhan yang esa, tapi dikatakan Tuhan yang maha esa. Allahus samad. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam konsep Islam itu ahad, artinya dia tidak memiliki sekutu, tidak memiliki Tuhan-Tuhan tandingan, atau Tuhan-Tuhan pembantu, atau Tuhan-Tuhan pelengkap, atau Tuhan junior. Tak ada. Dia berdiri sendiri dengan kemahakuasaannya. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi semua apapun yang dibutuhkan oleh alam semesta ini itu hanya berpijak kepada satu sumber, yaitu yang kami sebut Allah, yang kemudian menjadi tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak bersilsilah, Allah itu tidak punya keluarga, tidak punya emak, tidak punya anak, tidak punya sepupu, ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga umat Islam itu sangat menolak keras ketika ada yang menyembah kemudian anak manusia dan mengajarkan kepada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi kalau ada utusan yang sehebat apapun dia, membangkitkan orang mati, membuat matahari terbelah menjadi 10 dan seterusnya, bumi ini dibuatnya menjadi segitiga, bumi ini dibuatnya datar dan seterusnya, tidak bisa sampai kepada level setara dengan Tuhan. Karena Tuhan maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya dari aspek yang ada pada dirinya. Berbeda dengan yang di luar sana yang setara dengan makhluk, jelas-jelas itu adalah manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan. Demikian. Ya udahlah, langsung aja ya aku jelaskan mengenai konsep ketuhanan dalam Kristen ya. Dalam hal ini ya pastinya Trinitas lah ya, berhubung aku juga Trinitas. Nah, konsep ketuhanan dalam Kristen Trinitas yaitu adanya satu Tuhan. Nah, Tuhan ini mempunyai firman dan kuasa. Nah, kuasa ini hidup, begitu juga dengan firman ini hidup juga. Nah, jadi ada 3 di situ yang hidup, yaitu Bapa itu sendiri, firmannya, dan kuasanya. Firman yang disebut Yesus, kuasanya yang disebut Roh Kudus. Jadi ya kalau biasanya orang Kristen menyebutkan 3 pribadi dalam satu kesatuan, sebenarnya itu kurang tepat ya, seakan-akan Tuhan itu punya kepribadian ganda gitu. Kalau istilahku sendiri itu 3 penguasa dalam satu Tuhan, bukan 3 pribadi gitu. Terima kasih. Singkat aja. Nah begini Bang 70 ya, ini ada Bapak Pendeta ini ya. Pak Pendeta Buas, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Iya, Masya Allah. Gimana Pak Pendeta, barangkali ingin langsung menanggapi tentang konsep ketuhanan atau mau standby dulu? Saya baru masuk, saya tidak ngerti apa yang dibicarakan. Oh siap. Standby dulu berarti Pak Pendeta ya. Ya kan. Siap. Ya Bang, Bang, jadi konsep ketuhanan Trinitas itu murni diadopsi jauh sebelum Kristen itu muncul. Konsep seperti itu ada Brahma, Siva, Siva dan Wisnu. Itu 3 di dalam 1 itu. Itu loh. Nah, konsep-konsep demikian itu sudah ada jauh sebelum kekristenan, namanya Trimurti itu. Belum lagi di Yunani, belum lagi di Roma ada Minerva, Nuvo dan Jupiter, merek-merek motor Yamaha.
Lanjut. Tidak ada yang sama dengan Tritunggal. Itu semua 3 dewa. Host, gimana host? Iya, ini sudah berkomentar Pak Pendeta ya. Silakan Gurunda Bung Zuma, tafadhol. Gurunda. Jadi kalau Trimurti dan sebagainya itu memang 3 dewa. Kami tidak percaya 3 Tuhan. Kami tidak percaya 3 Allah. Kami percaya 1 Allah, 1 Tuhan. Tapi 3 pribadi. Iya, ini yang selama ini yang selalu saya renungkan dan saya belum menemukan jawaban. Jadi kalau berbicara mengenai pribadi, itu cakupannya adalah satu komponen yang mana komponen ini saling melengkapi satu sama lain. Itu satu pribadi dan terpisah secara apapun, secara hakikat, secara zat, secara dimensi dengan pribadi yang lain. Jadi kalau dikatakan kita dilihat di India misalnya ya, di India itu kadang kita melihat ada ular kobra 3 kepala. Ini tidak bisa dikatakan 3 pribadi, tetapi 3 kepala, 1 wujud, 1 pribadi. Nah itu baru bisa dinobatkan. Tapi kalau dikatakan 3 pribadi berarti 3 unsur yang berbeda yang kemudian ya bisa-bisa, nggak bisa satu. Apanya yang satu? Hakikatnya nggak bisa. Misalnya Yesus satu hakikat dengan Tuhan. Bagaimana ceritanya manusia bisa punya hakikat Tuhan? Dari aspek mananya? Saya kira itu hanya didudukan sebagai doktrin dan dogma baru cocok. Burung merpati atau Roh Kudus. Berbicara mengenai Roh Kudus, dikatakan kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13 14 bahwa ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Bagaimana mungkin pribadi yang seperti ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Yesus makan, Yesus minum, Yesus nenen. Ini gimana ceritanya pribadi-pribadi gini kok bisa dinobatkan satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tapi kalau dikatakan ini doktrin agama kami, ini adalah dogma agama kami, silakan aja. Tapi kalau diperhadapkan dengan akal, mohon maaf, itu nggak bisa diterima. Nah, 3 pribadi 1 hakikat. Ini gimana ceritanya? Apa yang bisa kita katakan di situ? Bukankah ini adalah sesuatu kegilaan? 3 tetapi 1. Gimana ceritanya? Yesus manusia, lahir, dikandung, janin dia, keluar menjadi anak, menjadi bayi, remaja, dewasa, kemudian mati, lalu hidup kembali. Aspek keilahiannya itu yang mana? Kalau kita berbicara mengenai akal sehat, aspek keilahian Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati? Oh tidak, itu bukan aspek keilahian yang bersumber dari diri Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus membangkitkan orang mati atau apapun yang dia lakukan, itu bukan dari dirinya sendiri. Bahkan perkataannya bukan dari dirinya sendiri. Dia hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, Yesus manusia dari Nazaret, bahwa Tuhan memilih dia dengan memberikan kekuatan, tanda-tanda, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Berarti nggak satu hakikat. Yesus hakikatnya adalah pesuruh, dia manusia, utusan, duta, wakil. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi, hakikatnya itu absolut adalah Khalik, pencipta. Yesus bukan pencipta, Yesus ciptaan. Bagaimana mungkin pribadi ciptaan dan pribadi penciptaan itu adalah satu hakikat? Itu mustahil. Demikian untuk sementara. Begini ya, Bang 70 mungkin jadi penyimak dulu ya, biar Pak Pendeta. Sepakat Bang 70? Ya aku turun berarti. Iya nggak apa-apa. Dibesarkan host Bang Billy. Ya, Oke, aku nyimak. Berarti aku nyimak di sini aja gitu. Ya nggak apa-apa, nyantai saja, nyantai dulu. Nanti kalau mau membantah dari Pak Pendeta, kalau berani silahkan gitu kan. Oke. Udah di sini aja 70 di sini dulu. Oke, jadi ada 6 perbandingan sistem belief system atau sistem kepercayaan 200 tahun sebelum Masehi. Ya, yang sama konsepnya. Lihat.
di Roma, agama Roma ya, meninggikan ateis, ya, namanya ateis. He was said to have been born on December 25. Dia dikatakan lahir pada tanggal 25 Desember to a virgin Nana. Nah, jadi ya, ateis ini lahir dari seorang perawan bernama Nana pada tanggal 25 Desember persis. Sacrifice as an adult in order to bring, dan dia dipersembahkan ketika dia sudah dewasa untuk apa? To bring untuk membawa keselamatan bagi manusia. Died about March, dia mati sekitar bulan Maret tanggal 25. After being crucified, setelah disalib on a tree, di atas pohon, ya. Terus and descended, dan dia bangkit setelah 3 hari dari dunia orang mati. His followers proclaim, para pengikutnya, murid-muridnya mengatakan bahwa that he arose, dan dia bangkit pada hari Minggu as a solar deity, ya, for the new season. Nah, they tied, and lalu mereka mengikat sebuah gambar, ya, daripada ateis ini pada sebuah pohon, dikenal dengan istilah Black Friday. Kalau kita orang Katolik ini tahu Black Friday, and carried him in a procession. Jadi his body, ya, badannya itu disimbolkan menjadi simbol sebagai sesuatu yang dimakan oleh para pengikutnya di Roma, ya, sebagai roti hidup, ya. Disembah, penyembahan ateis ini dimulai di Roma kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Masih banyak lagi nih datanya nih, belum nanti Mitras. Jadi konsep-konsep paganisme ini tidak bisa kita pungkiri lewat sejarah bahwa ini diadopsi. Benar, tanggal 25 Desember loh ini yang namanya ateis ini, ya. Dan lahir dari seorang perawan bernama Nana, bukan Maria, Nana nih, si Kang Nana nih. Nah, dan dia dagingnya itu disimbolkan dimakan oleh pengikutnya dalam bentuk apa? Roti. Disembah di Roma tahun 200 sebelum Masehi. Lanjut. Silahkan Bang Buas, atau ya Bang Buas dulu, mungkinnya Pak Pendeta. Masya Allah, mohon maaf Pak Pendeta Buas, silakan Pak Pendeta. Nih, kita lanjut lagi. Kita sambut dulu ya Pak Pendeta Budi Asali. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Pendeta. Selamat malam. Masih ke mute Pak Pendeta, bisa dibuka mute-nya? Waduh, ke mute ini gimana dong? Selamat malam Pak Pendeta Budi Asali. Pendeta masih ke mute itu. Awas, ada ateis di situ Pak Pendeta. Ya. Buku yang dibacakan tadi buku apa ya? Ini sejarah Pak. Ini adalah sejarah sekular. Jadi bentuknya adalah iya, sejarah sekular. Sejarah sekular, ya. Saya enggak tahu itu benar apa tidak, ya, enggak ngerti lah. Benar Pak, ini sudah ini kan penulisnya seorang profesor, Max Immanuel Dimo. Saya enggak peduli orangnya profesor atau doktor, itu banyak yang ngawur juga. Dokter yang enggak ngerti apa-apa itu banyak Pak. Dokter, profesor yang enggak ngerti apa-apa itu banyak. Saya jawab Bang Suma dulu ya, yang tadi itu ya. Tritunggal itu tidak bisa diilustrasikan dengan apapun juga. Karena dia Allah dan tidak ada apapun yang seperti dia. Jadi mau diilustrasikan seperti ular kepala 3 dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Karena tidak ada yang seperti Allah. Jadi kalau mau menjelaskan Tritunggal tidak memungkinkan pakai ilustrasi. Ilustrasi mungkin dipakai, tapi menjelaskan sebagian saja. Dan semua ilustrasi itu pasti cacat. Saya menjelaskan Tritunggal mau menjelaskan ataupun menjelaskan tentang diri Kristus. Ya, jadi itu sama sekali tidak bisa dipakai. Lalu kalau dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan dan sebagainya, itu kan yang dilahirkan itu manusianya ya. Yesus sebelum dilahirkan, sebelum dikandung, dia sudah ada.
sebagai Allah, satu pribadi dengan satu hakikat. Lalu pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia sehingga sekarang dia punya satu pribadi dengan dua hakikat. Jadi kalau dikatakan dia lelah atau dia lapar atau dia apapun, itu manusianya. Dia menderita, dia mati, manusianya. Sebagai Allah dia tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Karena dia mau menderita dan mati untuk menebus dosa, maka dia harus menjadi manusia. Karena kalau tidak demikian dia tidak bisa menderita apalagi mati. Nah, setelah dia menjadi manusia baru dia bisa menderita dan dia bisa mati untuk menebus dosa manusia dan menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi hanya dengan beriman saja kami bisa diselamatkan dan dosa-dosa diampuni dan masuk surga, itu suatu jaminan bagi kami. Jadi kalau Tritunggal itu tiga pribadi itu hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Manusia Yesus itu tidak termasuk di dalam Tritunggalnya. Oke, silakan Pak Juma direspon. Mungkin Akhi Billy dulu. Boleh. Silakan lagi dulu. Konsep pagan yang diadopsi oleh kekristenan. Tanggal 25 Desember artis itu lahir dari seorang pahlawan bernama Nana. Kalau saya tidak percaya buku sejarah itu. Akhir rumah, lanjut, ini profesor yang nulis ya, tesisnya dia. Masih ada 6 lagi nih. Saya tidak terlalu Loh, ini pusing kan ada tentang tesisnya, profesor. ada penelitiannya soal ini, soal agama-agama kuno ini ada. Bagaimana Belum, bisa meneliti agama kuno itu? Loh, ada, makanya ada profesor yang meneliti, ada arkeolog yang meneliti soal itu. Dan sekarang sudah dibukukan. Nah, makanya kita belajar agama, jangan hanya kita ambil dari sejarah, doktrin daripada sistem kepercayaan kita Kristen, hanya doktrin Kristen saja. Kita harus mengambil dari sejarah. Jadi itu bisa balance. Seperti sendiri kan juga sama. Seperti saya belum selesai. Seperti Romo Sam Aldo ya, dia seorang Romo loh, Romo dari gereja Ortodoks Syria. Dia katakan memang kekristenan itu mengadopsi, tapi maknanya dari pagan itu dikeluarkan diganti dengan makna baru. Itu lebih masuk akal. Begitu Pak. Seorang Romo yang ngomong itu. Lanjut, Akhi Zuma. Romo lagi-lagi saya tidak percaya Romo, tidak peduli dari gereja Katolik ataupun dari gereja Ortodoks. Itu beda aliran dengan saya. Host, boleh aku nanggapi sebentar? Ya. Iya, silakan. Gini ya, aku menanggapi Bang Bill ini ya. Memang benar Bang Bill, kalau di kepercayaan kuno itu banyak mengadopsi tiga dewa seperti itu. Trimurti, kalau di India kan ada Trimurti. Terus di pagan Yunani itu ada 3 dewa besar ya, Zeus, Hades, Poseidon. Terus kalau mundur ke belakangnya lagi itu bakalan banyak nanti 3 dewi besar ya. Nah, nah ya, apakah itu sebuah kebetulan? Contohnya antara Yunani dan India, apakah itu suatu kebetulan? Saya rasa enggak ya. Ada semua yang ngatur itu. Ya, bukan kebetulan. Kenapa? Karena ketika Paulus dengan kronik-kroniknya ini ingin mengajarkan ajaran baru di sinagog, ya mereka gagal mengkonvert orang Yahudi menjadi masuk agama Kristen, gagal mereka. Nah, kesuksesan mereka terletak ketika Paulus dan kronik-kroniknya ini membalikan arah proselytizing atau lock-in dari Yahudi ke Kristen. Mereka rubah dari orang penyembah berhala masuk ke Kristen, dan itu sukses besar. Kenapa? Karena mereka juga mempercayai 3 Tuhan, dan konsep 3 Tuhan ini dipercaya oleh orang Kristen. Jadi nyambunglah itu, bisalah dikomunikasikan, bisalah dicincai gitu. Itulah kurang lebih. Lanjut. Nah ya, yang ku pahami ya, memang itu nggak kebetulan. Pasti ada suatu kuasa yang menyebabkan itu semua ya. Nah ini yang ku pahami, maaf ya, ini asumsiku pribadi ya. Dari semulanya iblis itu mengenal Tuhan baik, karena memang iblis itu dulunya malaikat kan. Nah dari semulanya iblis itu udah tahu Tuhan itu bagaimana. Itu mengapa di perjanjian lama Elohim itu kan plural kan, jamak makna Elohim, benar nggak? Jamak keagungan.
Iya, Plural majestic, ya. plural kan? Nah, jamak tapi seringkali dipakai sebagai bentuk tunggal. Jamak keagungan. Nah, Nah, ada di kitab mana ya? Iblis itu bakal selalu menyamai Tuhan. Dengan kata lain kamu mengatakan ini dalam pendeta Sali ini di dalam konsep Tritunggalnya atau Trimurtinya ini sama dengan setan begitu? Bukan. Yang saya maksud, sejak semula iblis itu berusaha menyamai Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi ya, karena iblis sudah tahu Tuhan, ya muncullah memang awal-awalan ya konsep-konsep iblis seperti itu, yang ada 3 dewa dewi, Trimurti, 3 dewa besar Yunani. Nah, kalau Kristen ini kan lahir belakangan. Hanya saja tiga dewa dewi yang pagan ini nggak sesuai dengan yang ada di Kristen. Ketika di pagan ini kalau 3 dewa dewinya itu maha perkasa semua, yang di Kristen justru enggak, yang satu malah lemah gitu. Masa begitu? Ya, Yesus itu kan jujur aja ya. Apakah di dalam kehidupan Yesus itu Yesus seorang yang seseorang yang memerintah gitu? Kamu Kristen ini, kamu Kristen. Ya, iya, saya Kristen kan. Kok aneh cara pikir kamu? Yesus kau bilang lemah. Loh, bukannya Yesus itu apa ya? Memang menjadi lemah ya? Dia nggak percaya Yesus itu manusianya lemah memangnya. Nah, dia yang masalahnya. Kita jadi membedakan maksud saya manusianya yang dengan membedakan ilahinya. dewa-dewa pagan dengan dewa di dalam Kristenan, di dewa pagan itu tiga-tiganya itu super power gitu. Sementara yang di Kristen itu satunya ya sama kayak manusia biasa, nggak ada bedanya gitu. Iya, kalau ya dewa-dewa itu Brahma, Krishna, Wisnu itu hebat-hebat dia. Tapi tetap beda. Itu Brahma, Wisnu, Siwa itu dianggap yang paling kuat. Jadi bukan tidak ada kesetaraan dan tidak ada kesatuan. Itu betul-betul 3 dewa. Sifat-sifatnya berbeda-beda. Yang satu pencipta, yang satu pemelihara, yang satu perusak. Tapi kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka betul-betul setara dan mereka satu hakikat. Itu tidak sama sekali dengan Trimurti ataupun 3 dewa dari agama Yunani dan Romawi kuno dan sebagainya. Itu sama sekali tidak sama. Tapi orang menyamakan saja, padahal sama sekali tidak sama. Tidak ada yang punya kepercayaan 3 pribadi satu hakikat, lalu 3 Allah itu setara, 3 pribadi Allah itu setara. Tidak ada yang punya kepercayaan seperti itu. Coba carikan kalau ada. Ya berarti konsep Trinitas itu diambil dari mana? Karena dari Torah Dari aja Alkitab. ada, para nabi tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Di dalam Torah tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Ada. Dalam perjanjian lama saja ada, tapi mana? secara samar-samar. Iya, di mana? Itu sudah saya pernah buktikan ya. Jadi Dia di mana? ada banyak kata-kata bentuk jamak yang digunakan untuk Allah. Kata ganti orang misalnya pada waktu dia mau menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kenapa kok pakai kata kita? Kalau Allah itu memang satu, ya tidak usah ngomong sama siapa-siapa, itu dia bicara sama siapa. Baiklah kita tuh siapa dan dia bicara sama siapa. Oke, Dan itu menurut pertanyaan itu kami- gampang dijawab. Itu berarti itu menurut gampang dijawab kami- dan ada dalilnya. Dalilnya dalam kitab para Pribadi- nabi. Ketika ada pribadi yang pengadilan satu Tuhan, berbicara- ketika ada pengadilan Tuhan dan ada malaikat-malaikat. Jadi dia berbicara di situ kepada para malaikatnya di situ. Kita lihat bagaimana Mana Tuhan bisa dia berbicara. bicara sama malaikat? Kalau dia bicara sama malaikat berarti malaikat itu pencipta. Pak Budi Dia Asali, mengajak. Pak Budi Asali Dia nggak tahu ya mengajak. kalau Bang Billy ini Yahudi. Siapa tuh? Ini Bang 3 juta ini Yahudi beliau. Terus kenapa kalau Yahudi? Ya kan tentunya ya orang yang punya kitab dong yang lebih paham daripada Anda kan begitu. Enggak. Ya silahkan lanjut. Ada dalil Saya enggak percaya orang yang punya kitab lebih paham dari saya. Torah sifalanum Moshe merasa kehilat Yakov. Jadi ini otoritas Torah itu milik siapa di bumi ini? Ulangan 33 ayat 4. Torah sifalanum Moshe merasa kehilat Yakov. Artinya apa? Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik. Ditulis itu milik siapa? Milik jemaah Yakov. Siapa itu? Orang-orang Yahudi sekarang. Ya. Jadi kepemilikan atau dipercayakannya Torah di bumi ini
kepada bangsa Israel. Makanya dalam kitab kalian dikatakan keselamatan datang dari bangsa siapa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dikatakan lagi dalam kitab Zakaria, di waktu yang akan datang 10 orang dari 10 bahasa dan bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Tuhan ada padamu. Jadi kami tidak akan mencari kebenaran dari orang Kristen, nggak mungkin. Karena dari Sion turun Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Itu kata kitab Yesaya. Jadi nggak mungkin kami belajar kebenaran Torah itu dari Kristen, nggak mungkin. Saya tanya, apakah Yesus dengan orang-orang Yahudi otoritasnya tinggi mana? Yesus bukan orang Kristen, harus diingat. Yesus tidak membangun kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Saya tidak tanya Yesus Kristen atau tidak Kristen. Yesus dengan orang-orang Yahudi pada zamannya tinggi mana otoritasnya? Oh, tinggi para hakim lah, para Sanhedrin. Yesus buktinya dihajar sama Sanhedrin. Kok Yesus sama Sanhedrin bisa kalah Yesusnya tuh gimana? Lah iya, Yesusnya kalah, buktinya dikena hukuman salib, berarti kan dia tidak lebih hebat dari Sanhedrin. Hukuman salib itu memang rencana Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada penebusan dosa, semua orang masuk neraka, termasuk saudara dan saya. Kalau Bapak tadi bertanya mana yang lebih besar, orang ahli Taurat itu, para Sanhedrin itu apa Yesus? Jelas Sanhedrin. Saya bilang otoritasnya dalam menafsirkan. Otoritasnya jelas para rabi di zaman itu. Ya, kalau saudara bilang begitu terserah. Saya percaya Yesus itu juga rabi kan. Nah, ya, ini menurut saya. Oke. Dia malah mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Kalau itu. Anda bilang Yesus itu rabi, pertanyaannya siapa gurunya dia? Karena seorang rabi itu pasti punya guru, pasti kawin, itu yang penting, harus nikah rabi itu. Itu. Siapa yang bilang rabi harus nikah? Loh, semua orang Yahudi di dalam Yesus itu rabi di atas segala rabi. Iya, gurunya siapa? Karena rabi itu pasti ada gurunya. Dia dilahirkan sebagai manusia yang sangat cerdas. Umur 12 tahun dia sudah bisa berdebat dengan tokoh-tokoh Yahudi yang membuat orang heran. Jadi dia memang manusia yang luar biasa, tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Yesus punya alat kelamin nggak? Manusia, tapi dia jauh lebih cerdas. Iya, Yesus punya alat kelamin nggak? Tentu punya. Nah, kalau Yesus punya alat kelamin harus digunakan. Kenapa? Karena perintah Tuhan pertama kali di kitab Kejadian, beranak cuculah engkau dan penuhilah bumi, kepada Adam. Adam itu manusia. Jadi misfah pertama daripada Tuhan kepada manusia harus nikah, Pak, harus punya anak. Itu makanya ketika Yesus dikatakan rabi dari mana? Karena dia tidak menikah. Seorang rabi di dalam orang Yahudi harus menikah, Pak. Nggak boleh nggak menikah. Kan itu mesti ayat digabungkan dengan ayat ya. Yesus di dalam Matius 19 ayat 10 dengan 12 itu mengatakan ada orang yang tidak mau kawin karena keinginannya sendiri, ada orang yang tidak mau kawin karena dari lahir seperti itu dan macam-macam hal yang lain. Jadi memang secara umum orang harus menikah berkembang biak. Tapi apakah itu berarti sampai zaman sekarang ini di mana dunia sudah 8 miliar atau berapa itu harus tetap berkembang biak padahal dunia sudah tidak cukup? Tidak ada alasan orang yang mau selibat lalu tidak boleh selibat. Siapa bilang dunia tidak cukup menampung manusia? Kita lihat, itulah hebatnya Tuhan. Ikan tidak pernah habis di lautan, Pak. Setiap hari dia tidak pernah habis, selalu muat di dalam laut, ya, selalu tidak habis. Begitu juga manusia. Manusia ketika dikatakan beranak cuculah engkau, itu perintah pertama Tuhan. Harus punya keturunan, harus nikah. Kalau tidak nikah itu melanggar aturan Tuhan, gitu. Makanya seorang rabi di dalam Yesifa, dia harus nikah baru dia bisa jadi rabi. Kalau dia tidak nikah dia nggak bisa jadi rabi, gitu. Lanjut. Kalau soal perjanjian baru jangan ngomong sama saya karena saya tidak percaya perjanjian baru, karena pewahyuan daripada Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan, karena tidak ada berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas. Dan kita lihat bagaimana korupnya Matius ketika dia keluar dengan silsilah Yesus jika dibandingkan dengan silsilah di dalam Tawarik, gitu. Maka gagallah keabsahan atau kekudusan daripada kitab Matius sebagai firman Tuhan karena dia menghilangkan 4 nama raja besar dalam silsilah itu. Lanjut Bang Moto. Kalau hanya 4 raja besar dihapuskan, saya bisa jawab itu. Oh, jawab, silakan jawab. Memperanakkan itu tidak harus memperanakkan. Memperanakkan itu bisa langsung ke cucu atau ke buyut. Bapak tidak harus ke bapak, bisa ke kakek, atau misalnya Yesus disebut anak Daud padahal beda 1000 tahun.
Yesus anak Daudnya gimana Pak? Dia nggak punya darah keturunan Daud. Loh, kok Yesus tidak punya darah keturunan Daud, gimana dia dari suku Yehuda kok? Yang makanya kan kesukuan itu dari garis keturunan Bapak Pak, dari darah dan daging. Nah ya, saya bicara manusia Yesusnya. Nah, manusia Yesusnya pun tidak dari darah Yehuda, tidak dari darahnya Yosef Pak. Baik Yusuf maupun Maria dua-dua ya orang dari keturunan Yehuda. Nah, kalau mau Maria jelas blunder karena kesukuan itu dari ayah, bukan dari ibu. Itu Pak. Tapi Yesus, loh, ayah maupun Sekarang ibu saya tanya, dua-dua suku Yehuda. Pak Pendeta saya tanya, Yesus itu anak biologis dari Yusuf atau bukan? Jawab. Bukan. Bukan, baru kasih puji Tuhan. Berarti Yesus gagal mewarisi apa? Garis darah keturunan Yehuda karena dia tidak mempunyai garis keturunan darah daripada Yusuf yaitu Yehuda. Amin. Selesai Pak. Secara legal dia itu dianggap anaknya Yusuf. Tapi secara darah dia hanya anak dari Maria. Nah, Maria sendiri keturunan Yehuda, jadi Yesus juga dari suku Yehuda. Karena ini tidak ada duanya. Lahir dari perawan itu tidak ada duanya, cuma dia saja. Jadi hukum yang saudara bicarakan itu sama sekali tidak berlaku bagi dia. Saudaraku afwan ya, Bang Bil izin sebentar ini. Aduh ya Allah, ada-ada saja ini HP saya yang parah ngelag-ngelagnya ini, nggak bisa disentuh. Ini kalau mau direfresh takut terungkad. Kang Dito ataupun saudaraku Bang Handi bisa dimoderatorin tidak saudaraku? Bisa. Afwan. Nggak ada masalah. Iya maaf Kang Handi ya, Masya Allah ya. Lanjut. Lanjut. Bible berjalan, Aki Sugi, lanjut. Lanjut. Kalau orang-orang Yahudi pada zamannya Musa, pada zamannya Daud, itu Yudaismenya masih benar. Tapi sudah pada zaman Yesus, itu sudah kacau balau. Percaya keselamatan karena perbuatan. Jadi itu sudah sama sekali kacau. Boleh aku tanggapi sebentar Bang Bilin ya, terkait kerabian Yesus itu? Silakan. Iya. Nah, tadi Bang Bilin menanyakan Yesus itu rabi siapa gurunya. Ya memang nggak ada tercatat ya di buku manapun atau di dalam kitab Injil itu sendiri ya. Terus apa sih tanda kerabian Yesus itu? Ya ke 70 murid itu. 70 murid itu ya dari kerabiannya gitu. Jadi di umur 30 tahun 30 tahunan Yesus mendapat 70 murid itu sebenarnya udah sesuatu yang bagus ya. Artinya ya bisa kita bilang Yesus itu cum laude. Orang-orang Yahudi itu sendiri mengatakan bagaimana orang ini bisa punya pengetahuan seperti itu tanpa belajar. Jadi dia tidak masuk, ya katakanlah sekolah teologi pada saat itu. Tapi dia ya sebagai anak, sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi, dia boleh dikatakan maha tahu, malah bisa rabi ditandingkan sama dia. Yesus tidak mau tahu ketika hari kiamat. Yesus nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Gimana itu? Ya manusianya tidak tahu, tapi Allahnya tahu. Bukannya yang Allah itu dagingnya, Pak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi manusia. Berarti seharusnya yang mempunyai unsur keilahian itu ya dagingnya. Firman itu Allah, ya kan? Firman itu jadi manusia atau Allah itu jadi manusia. Berarti seharusnya yang mengandung keilahian dagingnya, Pak. Seperti saya tempo hari sudah katakan sama Bang Suma waktu debat kedua barangkali ya. Jadi Yesus itu Allah menjadi manusia itu bukan seperti nasi menjadi bubur, lalu nasinya hilang tinggal buburnya. Kata menjadi itu tidak boleh diartikan seperti itu.
Nah, kata menjadi itu kalau mau saya gunakan suatu ilustrasi, misalnya saya namanya Budi Asali. Pada tahun 93 saya ditabiskan menjadi pendeta. Budi Asalinya tetap ada, ketambahan jabatan pendeta. Jadi manusia Yesus juga demikian. Dia Allah menjadi manusia. Allahnya tidak hilang sama sekali, tapi ketambahan manusia. Sekarang dia sejak inkarnasi dan seterusnya, dua hakikat dalam satu pribadi, hakikat ilahi, hakikat manusia. Makanya dia punya dua pikiran, dia punya dua perasaan, dia punya dua kehendak. Konsep apa lagi nih Pak Pendeta ini, manusia ketambahan Tuhan? Ya, seharusnya yang itu saya tidak membahas masalah itu. Yang saya bahas itu yang mempunyai unsur keilahian itu ya seharusnya dagingnya. Karena Allah itu bukan menjadi rohnya Yesus. Di mana dalilnya Allah itu menjadi rohnya Yesus? Siapa yang bilang Allah menjadi rohnya Yesus? Ya kan orang-orang Kristen sendiri banyak Allah mengatakan anak bahwa itu, ya sedikit Allah anak itu sudah roh. Sedikit Pak Budi. Lalu dia mengambil hakikat manusia itu, Sering ada tubuhnya, ada rohnya. Iya, Jadi bentar Pak. Sedikit Pak. Jadi orang-orang Kristen itu sering ngomong bahwa yang ilahi itu adalah rohnya. Kan begitu. Nah, Nanti padahal itu salah juga, salah. Jadi yang betul yang gimana? Manusia Yesus itu juga punya roh, ilahinya juga roh. Jadi Yesus sebagai the God Man itu punya dua roh, ilahi dan manusia. Baru tahu aku nih. Nah, di ayat mana bahwa roh Yesus, di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi? Padahal yang jelas, yang tertulis dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah itu atau firman itu, kenapa saya katakan Allah? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging. Karena Allah itu roh atau bukan? Oh bukan. Loh, Yohanes 4:24 coba dibaca. Itu kiasan Pak. Bukan berarti Allah itu roh. Karena bentar sedikit. Saya kasih tahu bentar sedikit. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan terus terang. Semua ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, ya aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus datang ke dunia yang pertama kali itu berbicara tentang Bapa, dia dengan kiasan. Apa maksudnya Allah itu roh? Maksudnya adalah Allah itu tidak kelihatan. Maksudnya Allah itu gaib. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 37 dikatakan, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Kalau di situ dikatakan Allah itu roh, ya lalu dipahami bahwa Allah itu roh, seharusnya Anda juga memahami bahwa Allah itu gunung batu. Allah itu api yang membakar. Frasenya sama, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar, Allah itu roh. Apakah Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah gunung batu? Kalau gunung itu bahasa batu kias, Pak. Itu jelas suatu simbolis. Tapi kalau Allah adalah roh itu sama sekali bukan simbolis. Ini namanya Anda standar ganda. Bagaimana Anda bisa memisahkan ketika dikatakan Allah itu api yang membakar, Anda itu katakan simbolis, ketika Allah itu roh, Anda artikan secara harafiah. Padahal Yesus sendiri sudah menerangkan, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Maka yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, maksudnya Allah itu gaib, Allah itu tidak nampak. Itu juga semuanya adalah kiasan, karena Yesus mengatakan bahwa kedatangan dia yang pertama kali itu ketika memberitakan tentang Allah itu perumpamaan, bukan secara terus terang. Nah sekarang apakah orang Yahudi punya pemahaman bahwa Allah itu roh? Silakan Bang Billy. Bang Billy. Oke, jadi pemahaman Hashem atau Hakados Baruchu itu adalah roh, itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Mulai dari kitab Kejadian, ya. Dan kita bisa berasumsi kenapa orang Kristen itu menganggap Tuhan itu roh. Kita bisa membangun kronologinya. Kenapa? Karena mereka mengambil dari Kejadian 1 ayat 2 dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sekarang kita lihat
Apakah demikian? Kita bukti lewat teks aja ya, lewat Tanakh, lewat Torah Ibrani ya. Bisa dibesarkan, host? Oke. Tunggu. Apakah Allah itu roh? Nah, oke. Beresit bara Elohim eta shamayim veta aretz. Saya tahu wahu fekos alpenetehom veruah Elohim. Nah, ini ada kata veruah Elohim. Bentar. Ketinggalan. Oke, ini dia. Beresit bara Elohim eta shamayim veta aretz, hayata tahu wahu fekos alpenetehom Veruah Elohim nih, Veruah Elohim. Apakah ini roh Allah? Mari kita lihat terjemahan. Yang itu Roh Kudus. Oh iya, kita lihat. In the beginning God created heavens and the earth. Aduh, sorry. And the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep. And a wind from God. Angin yang daripada Tuhan. Jadi bukan roh Allah, Pak. Yang menerjemahkan ngawur. Memang ruah bisa diterjemahkan wind, tapi di situ masih diterjemahkan roh. Yang ngawur tuh sampean loh. Ini kan tanah, ini kitab orang Yahudi ya. Kalau saya bilang yang ngawur ya buku itu. Loh, ini bukan buku sembarangan, ini kitab suci. Kok buku? Nih, kita kan penerjemahan. Loh, terjemahannya ini diterjemahkan oleh para hakam, para ulama Yahudi. Ya, makanya mereka soalnya tidak percaya Tritunggal, maka mereka ubah Ya, jadi memang tidak ada Tritunggal di dalam konsep Judaism dari awal sampai akhir. Tidak ada konsep Jelaskan kenapa lalu konsep Tritunggal baiklah itu kita ada di dalam agama paganisme. Kita jawab pertanyaan saya. Tidak ada konsep Trinitas di dalam. Coba Pak Buas, Jawab pertanyaan saya. Pak Buas, tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama Roh Kudus itu Tuhan. Gimana, Pak? Nanti dulu jawab pertanyaan saya. Mengapa dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita? Jangan emosi, Pak. Sabar, Pak. Pendeta sabar. Pertanyaannya sudah saya jawab. Di situ Tuhan berbicara dengan pengadilan yang di surga. Dia bersama dengan siapa? Dengan para malaikatnya, gitu. Nah, Ya, kamu aja nggak tahu bahasa. Malaikat untuk mencipta manusia begitu. Kamu aja tidak tahu teks aslinya berbunyi seperti apa. Nasi Adam Betselem. Nggak usah teks aslinya. Loh, inilah Pak. Ketika Anda tidak memahami teks asli, maka Anda akan tersesat di dalam pendidikan. Saya belajar dari Indonesia pun sudah you bisa. You are lost in translation, you know, you lost in your translation, gitu. Kamu tersesat di dalam terjemahan kamu. Kata kita kamu bilang jadi roh Allah dari mana itu? Juga bahasa bentuk sama kok. Loh, kata ruah tersesat, Pak. Pendeta tersesat. Kata ruah itu di sini sudah jelas. Saya ulangi lagi nih ya. Saya tanya kenapa kata kita digunakan Kejadian 1:26. Ya karena dia berbicara dengan audiens ilahi ya? Para malaikat yang mencipta. Sidang ilahi itu, Pak. Diajak mencipta. Malaikat bisa mencipta. Aduh, dia bantah pemilik kita kitab loh. menjadikan manusia. Dia ngajak malaikat menjadikan manusia. Gini. Di situ audiensnya ialah Tuhan berbicara kepada di depan pengadilannya, ya. Tuhan itu punya pengadilan. Pengadilan itu siapa? Para malaikat, gitu. Jadi dia mengajak malaikat untuk mencipta. Nah, saya ada kenapa? Jawab saya, dia mengajak malaikat untuk mencipta. Memang malaikat bisa mencipta. Yang menciptakan Tuhan, tapi dia mengajak apa diajak malaikat? Mereka mengajak malaikat untuk apa? Untuk apa ngajak malaikat kalau dia menciptakan sendiri? Diskusi. Itu sedikit saya tengahin. Itu kalau di Islam, Bang Billy. Sebentar, Aki, sebentar. Ya. Kita lihat bagaimana dalam Midrash dikatakan ketika Tuhan berkomunikasi, bertukar pikiran dengan malaikat bilang jangan kau ciptakan manusia karena mereka adalah jahat adanya. Jangan kau ciptakan sekali-sekali manusia, mereka itu jahat. Nah, apa kata Tuhan?
Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui tentang masa depan. Bahwa aku memberikan atau menciptakan sistem yang namanya Bacaan dari mana Pak itu? Kenapa? Itu bacaan dari mana? Dari Midrash. Dari apa? Midrash. Keras. Jangan-jangan nggak tahu Pak. Bacaan dari buku Pendeta kayak Midrash. begitu kok. Bagi saya itu sampah lah. Oh justru yang sampah itu perjanjian baru. Sampah. Perjanjian baru itu sampah. Wih, Saya bicara sampah. perjanjian lama, saya tidak bicara perjanjian baru. Astagfirullahaladzim, Jelas, pendeta. Perjanjian Kita baru. itu jelaskan. No, yang sampah Kamu itu udah bisa perjanjian jawab, baru. Ya, saya udah jawab pertanyaanmu semua loh. Mana siapa hostnya nih? Tolonglah dikondisikan sama Malaikat bisa batasan. mencipta. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu dengan jelas. Nah, sekarang Malaikat bisa mencipta apa enggak? Kamu tidak jawab. sudah jawab. Yang menciptakan bukan Apa jawab malaikat. apa? Saya sudah menjawab yang Pendeta menciptakan emosi. adalah Hashem. Itu sama seperti kalau di Islam itu Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini ja'ilung fir'ati khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Itu ada percakapan. Betul. Seperti Aku atau itu, kita? Pak. Nah, makanya Paulus sendiri sebenarnya kan mengakui, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun banyak Allah, baik di sorga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Di dalam Mazmur 82 ayat 6, aku Jangan dibaca sepotong. Teruskan pembacaannya. Iya, itu kan nanti di ayat selanjutnya dikatakan dan satu Tuhan. Satu Tuhan. Enggak, itu dari kata kurios, satu Tuhan, bukan dari kata satu teos. Tuhan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, tapi tidak pernah Tuhan itu Tuhan itu jadi Tuhan, Baca Pak. Nggak terus ada, Pak. setelah satu Tuhan yaitu siapa? Yesus satu Nah, Tuhan. terus. Nah, Baca terus. baca terus gimana sih? Kan jelas Satu di dalam. Tuhan Yesus Kristus. Terus bacaannya apa? Bentar, saya bukakan ya. Tadi saya belum buka. Bentar. Ya, sekarang baca. Satu Baca terus sampai Korintus. selesai. 1 Korintus 8 ayat Ayat 5 6. deh, dari ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, ya. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi dia bisa ini menjadikan poin yang segala ingin sesuatu, saya ya. ambil, Pak. Bentar. Poin yang ingin saya ambil, di situ Paulus mengakui adanya makhluk-makhluk surgawi. Apakah Anda mau mengatakan Paulus ini Allahnya banyak? Tidak, ini berbicara tentang makhluk-makhluk surgawi. Ya, Hal bukan itu bisa bicara kita makhluk lihat surgawi. di dalam bentar. Bicara dewa-dewa itu. Di dalam Mazmur Bukan Allah. bentar Pak. Di dalam Mazmur 82 ayat 6 ya. Nah, ini nih Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah, di antara para Elohim. Ini ayat kitab Anda sendiri mengatakan banyak adanya makhluk-makhluk surgawi atau malaikat, Pak. Jadi di dalam di dalam Kejadian 1 ayat 26, ini Tuhan berbicara kepada para malaikat sebenarnya. Gitu loh. Monggo Bang Bidi. Saya tidak percaya Ini Tuhan bicara kitab Anda sama yang malaikat diupek-upek untuk ini, Bang Bidi. mengajak malaikat mencipta. Malaikat tidak bisa mencipta. Masuk. Dan kalau Masuk. gambar dan rupa kita itu malaikat, berarti manusia diciptakan oleh gambar dan rupa malaikat. Ini salah tidak lagi. ada dalam seluruh Alkitab. Ini salah lagi. Anda tidak memahami kata selem dan demut di situ. Nah, sehingga Anda memfisikkan Tuhan itu punya pantat, Tuhan punya hidung, Tuhan punya tangan. Karena kalian tidak memahami kata selem dan demut. Nah, Adam bet selemenu kitmotenu, selem Yang asal bilang artinya gambar apa? dan rupa Selem, itu secara fisik siapa toh? selem itu artinya persepsi Saya tidak intelektual. mengatakan gambar dan rupa Allah itu secara fisik. Lah, tadi kamu Siapa yang bilang begitu. Allah punya hidung dan sebagainya? Nah, Itu gambar sebetulnya dan sudah rupa, dikatakan kalau itu rupa- bahasa antropomorfism. No, Antropos makanya itu manusia. nggak bisa dimasukkan Morfe itu dengan bentuk. pemahaman Yunani. Torah itu tidak bisa dimasukkan dalam pemahaman otak Yunani, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Karena kalau dibilang rupa berarti to'ar di dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau bentuk rupa atau materi namanya to'ar. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Yosef vive to'ar dikatakan. Yusuf wajahnya ganteng. To'ar itu fisik. Nah, Tuhan itu tidak bisa dipakai to'ar. Nah, dikata Tselem Mendemut itu adalah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan manusia. Dengan hewan atau dengan ciptaan lainnya gitu. Makanya Saya menafsirkan itu hanya Allah itu ada kemiripan dengan kita. Otak Yunani seperti kalian ini, maka hancurlah kebenaran Torah itu. Lanjut. Bagi saya Torah itu sudah hancur pada zamannya Yesus waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menafsir tidak karu-karuan. Kalau masalah perjanjian baru, Akisugi yang jago karena saya tidak percaya perjanjian baru adalah pewahyuan yang benar. Ya sama saja saya tidak percaya tafsiran orang-orang Yudaisme tentang perjanjian lama. Tafsiran rabi-rabi Yahudi itu mereka memang membolak-balikkan supaya jangan sampai orang percaya kepada Yesus. Kalau gitu izin dulu Pak Pendeta, kita cek fakta yuk satu data ya, yang mana sebenarnya terjemahan LAI yang benar atau terjemahan dari yang berhak punya kitab. Boleh nggak kita cek fakta ya, Pak Pendeta? Yang berhak punya kitab itu siapa sih? Yang punya kitab itu Pak, bukan orang Kristen yang punya kitab itu, Taurat itu. Siapa bilang? So, tertutup Taurat itu untuk Bani Israel Pak. Hanya untuk Israel. Iyalah. Saya tanya, kamu percaya Naaman bertobat apa enggak? Siapa? Naaman. Siapa itu? Loh, kamu katanya PL itu punya kamu tapi enggak tahu Naaman. Bukan punya saya Pak, punya Bani Israel. Saya Muslim. Loh, yang tadi yang bilang Yudaisme itu siapa tuh? Ya Bang Billy tuh. Bapak nggak pernah baca Bible sih Pak Pendeta, jarang-jarang gitu loh, jadi Ngawur saja, saya agak sulit jadinya. Baca Bible. Ya suruh jawab yang Israel, orang apa ini yang aku rabi atau apapun ya suruh jawab itu. Ya menurut sini aja deh, saya kasih pertanyaan Muslim. Ada Muslim di sini. Kalau Pak Pendeta izin, ada Bang Billy, ada Pak Pendeta, ada Bang Joma atau Pak Desugi. Sebenarnya Taurat itu, ya, itu untuk siapa? Hanya untuk Yahudi, hanya untuk orang Israel. Kalau kita baca di dalam, silakan Pak, silakan dulu Pak. Ya, Pakai data Pak. Pak Pendeta dulu deh, Pak Pendeta dulu silakan. Ya, sekarang saya berikan contoh Naaman ya. Naaman itu sakit kusta, dia kan orang Syria. Ya, di situ Pak Pendeta. Jangan bacot data. Pakai data Pak. Dua Raja 5 ya. Ini pertanyaannya sederhana Pak Pendeta. Sebenarnya Taurat itu untuk siapa gitu loh? Setiap kali saya menjelaskan kamu ngomong suara saya serah seperti ini kok. Ya silakan. Naaman itu bukan orang Israel. Dia minta disembuhkan penyakit kustanya oleh Nabi Elisa. Lalu akhirnya setelah disembuhkan, dia tidak lagi mau menyembah dewanya dia. Dia minta tanah sebanyak muatan bagal karena dia mau menyembah Yahweh. Apakah Elisa tidak memberitakan Taurat kepada dia? Kalau tidak, bagaimana dia tahu mau menyembah Yahweh itu bagaimana? Cukup ya Pak. Yahudi. Dia bukan Israel. Kenapa Elisa memberikan Taurat kepada dia? Pasti. Oke, pertanyaan itu gampang. Karena dia ingin convert, ingin masuk ke dalam keyakinan iman daripada Elisa, maka itu nggak masalah. Dia menjadi seorang convert. Kita lihat bagaimana Ruth itu menjadi seorang convert, ya, masuk ke dalam agama Yahudi. Kenapa? Ruth juga, ya. Nah, berarti boleh kan Taurat diberitakan kepada non Israel kan? oh boleh, asalkan dia melakukan Torah dengan benar. Nggak bisa misalnya kayak orang Advent, Kristen Advent, dia Kristen tapi tuannya tetap Yesus, tapi dia tetap Sabat. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Jadi Torah itu harus dilakukan dengan tahu benar. Dari mana penilaiannya tuh, yang berhak menilai siapa? Loh, dikatakan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing
dan juga orang asli Israel. Jadi orang asing atau disebut ger di situ adalah orang-orang yang convert, yang ikut kepada iman daripada Musa. Ya, jadi dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing dan orang asli. Dengan kata lain, apakah Torah itu bisa diadopsi, bisa diimani oleh bangsa lain? Boleh, tapi harus sesuai. Jangan setengah-setengah. Betul, bisa. Betul. Ya bisa, makanya bisa. Tapi tujuan saya ngomong cuma itu. Jadi Taurat bukan hanya untuk bangsa Israel. Tapi kepemilikannya di bumi ini bagi bangsa Israel, Pak. Buka Ulangan 33 ayat 4. Torah Sivalun Moshe Bawa Keilat kita Yakob. catatan diranjang kok. Iya. Ulangan 33 ayat 4. Torah Sivalun Moshe Morasa Keilat Yakob. Saya nggak bawa Alkitab kok, suruh buka Ulangan gimana? Iya, katanya situ pendeta. Harusnya situ keluar di luar kepala alias lupa. Karena kan di luar kepala. Saya tahu siapa yang bilang mesti ingat semua. Iya, makanya saya bilang di luar kepala alias yang lupa. penting. Makanya saya bilang Alkitab dibagi Bapak itu di luar kepala alias lupa. Kan di luar kepala itu. Betul. Oke, cukup ya, Banyuma lagi. Banyuma ada pendapat Torah katanya untuk hanya untuk seluruh dunia menurut Pak Buas itu? Enggak, salah. Iya, silakan. Kalau Ahibili juga mengatakan Torah untuk non-Yahudi itu juga keliru. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Torah, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi ini diperuntukkan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel saja. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel saja. Jadi kalau ada pun kemudian Nabi Musa atau orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, itu bukan diperuntukkan kepada mereka hukum Taurat itu. Tapi kalau mereka ingin tunduk berserah diri kepada hukum Taurat, tak ada yang melarang. Tapi kalau disalahgunakan Banyuma? Oh iya, nggak bisa. Itu namanya nggak boleh, nggak boleh. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Kalaupun ada orang yang mentaati hukum Taurat itu, ya harus totalitas. Gak bisa cuma setengah. Hari Sabat tapi nyembah kepada manusia Yesus, nggak boleh. Itu gepeng namanya. Lanjut. Tapi satu lagi Banyuma, bagaimana dengan Efesus 2? Sebentar Bang Billy. Banyuma dulu. Bagaimana dengan Efesus 2:15? Kenapa Paulus yang menghapus, bukan untuk dia? Nah itu dia masalahnya. Efesus 2 nomor 15, untuk itulah Yesus mati untuk menghapuskan Torah dan segala perintah yang ada dalam. Ini kenapa demikian adanya? Karena Paulus menulis surat kepada pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana mungkin ajaran Paulus itu laku kalau dia mengharamkan babi itu kepada Romawi dan Yunani? Gak mungkin. Orang Romawi Yunani itu adalah penikmat makan babi. Mereka orang-orang yang hidup sampai nenek moyang mereka, sampai generasi mereka gak pernah sunat. Kalau sunatnya orang Yahudi dan haramnya makan babi orang Yahudi diajarkan Paulus kepada Romawi dan Yunani, ditendang ajaran itu, ditendang. Tapi karena upacara Natal masih dipakai, nyembah kepada manusia masih dipakai, makan babi masih dipakai, upacara hari Minggu masih dipakai, pesta-pesta 25 Desember masih dipakai, makan babi dan sunat itu tidak dibenarkan, maka ajaran Paulus diterima oleh Romawi dan Yunani. Bahkan Cina menerimanya dengan baik, karena memang mereka dari turun-temurun adalah pemakan babi. Islam kasih kepada mereka, nggak mau. Ajaran Yahudi kasih kepada mereka, nggak mau. Kenapa? Karena di situ nggak bisa makan babi, Bang Handi. Gitu, Bang. Masya Allah. Silakan Bang Billy, bagaimana pendapat Banyuma, sinkron atau tidak? Habis ini ke Pak Buas. Silakan Bang Billy. Ya, saya dalam Keluaran ayat yang ke-49
coba. 12:49. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini Torah Echad Ihye La'aratz Velager Hagar Beto Kekhem, artinya satu Torah yang berlaku 49 ya, satu Torah berlaku satu Torah berlaku bagi orang asli dan atau orang asing ini nih. Satu Torah saja akan berlaku untuk orang asli, orang native, dan untuk orang asing. Yang apa? Yang menetap di tengah-tengahmu. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, nah ada bangsa-bangsa goim yang ikut dengan mereka atau disebut dengan Eref Raf. Nah, kalau kalian baca teks asli ada Eref Raf di situ. Jadi bangsa-bangsa, multi bangsa yang ikut bersama orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, dan satu Torah berlaku bagi mereka dan juga bagi orang asli gitu. Lanjut. Jadi kalau ada agama lain mengklaim itu punya dia, terus kemudian dijadikan nubuatan sebagai adanya Tuhan mereka ada di sana, bagaimana komentarnya? Silakan. Kita lihat kan, kita cek bagaimana Matius bahwa dia adalah keturunan Yesus adalah keturunan Daud. Jadi tadi kita tanya ke Pak Buas tadi, apakah Yesus itu anak darah daging dari Yusuf? Dia bilang bukan. Nah, berarti klaim itu gagal bahwa Yesus itu memiliki garis keturunan Daud, gagal secara darah, karena yang menjadi Mesias atau menjadi raja yang diurapi yang akan datang harus dari keturunan darah dan daging. Dikatakan dalam kitab 2 Samuel, ketika engkau sudah dikumpulkan bersama leluhurmu dan engkau dikuburkan, maka aku akan membangkitkan benihmu dari from your body, dari tubuhmu. Berarti itu ngomong soal darah dan daging. Nah, Yesus yang katanya adalah anak daripada Yosef, nyatanya tidak, dia hanyalah anak Maria saja. Nah, kalau dibilang oh Maria itu kan keturunan Yehuda, justru lebih blunder lagi. Kesukuan itu diambil dari ayah. Makanya Yesus itu putus kesukuan, putus silsilah dari ayah. Makanya dia tidak bisa mengemban tugas menjadi Mesias. Gagallah kemesiasan di situ karena dia tidak mempunyai garis keturunan darah untuk Yehuda. Lanjut. Ada nggak nubuatan Yesus? Yesus sebentar Pak Buas, habis ini Anda 5 menit nggak apa-apa. Ada nggak nubuatan Yesus di tanah? Silakan. Tidak ada satu titik pun Yesus disebut secara eksplisit namanya Yeshua akan bangkit sebagai raja, tidak ada. Apalagi yang nubuatan tidak ada, mulai dari Kejadian 1 ya, tadi itu konsep Tritunggal, Allah, Firman dan Roh, ya kan? Tritunggal itu ada Roh Allah, ada Firman Allah, ada Allahnya, ya. Itu tidak ada. Terus mulai dari kitab Yesaya 7, Yesaya 8, Yesaya 9, Yesaya 53 tidak ada Yesus di situ. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana Yesaya 53 itu kalian korup. Ada kata doro di situ, keturunannya kalian ganti menjadi nasibnya. Itu kan kebangetan. Seakan-akan kalau sampai kitab Yesaya 53 ayat 8 itu diterjemahkan sebagai keturunannya, maka gagallah Yesus karena Yesus tidak punya keturunan gitu. Ya, lanjut. Tidak ada Yesus di dalam seluruh tanah. Baik, terima kasih Bang Billy. Ini ke Bang Budi Asali dulu sebentar ya, 70 ya. Silakan Pak Budi Asali, ada 2 tanggapan. Torah untuk siapa dan kenapa banyak penafsiran salah di LAI itu. Silakan Pak Buas. Kalau tadi Yesus bukan anak Daud, silsilah Yesus itu Matius 1 ayat 1 sudah jelas menyebutkan dia anak Daud, anak Abraham. Kalau kalian tidak mau percaya perjanjian baru ya terserah, saya percaya. Dan dalam Kejadian pasal 49 sudah dinubuatkan juga bahwa Yesus akan lahir dari suku Yehuda. Cukup Pak Pendeta? Cukup. Kalau Taurat
Saya tetap percaya Taurat itu untuk semua, karena dalam Perjanjian Baru dikutip Perjanjian Lama dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lalu bagaimana bisa Taurat bukan untuk orang non-Yahudi? Memang tujuan pertama untuk Yahudi, tapi setelah itu untuk non-Yahudi. Cukup? Bagaimana dengan dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Satu Torah berlaku bagi orang asing maupun orang asli Israel yang tinggal di tengah-tengah mereka. Dalam ruang lingkup bahwasanya keluar dari tanah Mesir itu ada bangsa-bangsa goim yang ikut dengan mereka, dan mereka mengadopsi Torah sebagai iman mereka. Gitu, Pak. Saudara tidak jawab saya. Kalau Perjanjian Baru mengutip Taurat dan memberikan kepada orang-orang non-Yahudi itu bagaimana? Kalau Perjanjian Baru, tanya jangan sama saya, sama Ustadz Sugi yang mendalami sekali Perjanjian Baru, karena saya menganggap itu baca. Bang Juma bisa diulangi sekali lagi biar penegasan di sini gitu loh. Tetap Pak Pendeta ini ya, bahwa di sana itu ada dengan Bang Juma, soalnya saya sudah debat tempo hari dan saya sudah jelaskan sebetulnya. Enggak, ini mengenai nubuatan Pak untuk Yesus di Perjanjian Lama, menurut Anda klaim itu. Silakan Pak Juma. Iya, jadi sekali lagi saya katakan nubuatan tentang Yesus itu ada di Perjanjian Baru itu sendiri. Andai saja nubuatan itu ada terkait dengan Yesus, kalau mengenai Tuhan dilahirkan manusia itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi daging, itu nggak mungkin. Tuhan datang dalam bentuk manusia, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau dogma dan doktrin sah-sah saja. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai nubuatan, ya betul yang dikatakan oleh Akhi Billy, kita udah pernah bahas sampai ke akar-akarnya terkait dengan Yesaya 53 dan seterusnya. Itu nggak ada Yesus di situ, nggak ada sama sekali. Itu berbicara mengenai nasib Bani Israel, keadaan mereka pada masa pembuangan dan seterusnya. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai nubuatan, nubuatan ada kan di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Kayafas imam yang ada pada tahun itu bernubuat tentang Yesus. Tahun itu juga, saat itu juga nubuatannya dibuat-buat. Untuk Yesus itu dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk membebaskan Bani Israel. Dari mana? Dari perbudakan Romawi. Bukan dibunuh untuk penebusan dosa, nggak ada. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Di nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu imam kepala Bani Israel, dalam hal ini ahli Torah dan juga orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus. Itu sudah ada tuh. Andai saja kemudian nubuatan ini ada di kitabnya orang Yahudi bahwa akan datang kemudian sosok Nabi mati dibunuh bangkit pada hari ketiga, maka imam-imam kepala orang-orang Farisi yang ahli Taurat, yang paham tentang akar daripada Torah, mereka tidak akan mungkin melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Matius 26 nomor 59, ya, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada di dalam kitab mereka itu nubuatan untuk Yesus mati di atas tiang salib, ngapain mereka mengarang nubuatan? Mereka akan tinggal mengatakan, Yesus sini, ini ada nubuatan tentang kamu. Kamu tahu kan? Ya tahu. Tertulis di sini kau akan mati. Iya kan? Ya, ya udah serahkan nyawamu. Ini tidak. Yesus lari sembunyi dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan, penyaliban terhadap Yesus itu tidak ada nubuatannya di kitabnya saudara-saudara Yahudi, terkecuali yang bersifat umum. Misalnya di Ulangan 21 nomor 23 dikatakan bahwa siapa yang mati terkutuk dihukum oleh Elohim,
maka jangan kau biarkan mayatnya ya sampai kena sabat untuk menyentuh tanah. Itu nggak boleh. Nah, kalau itu yang diceritakan terhadap Yesus ya bisa jadi, tapi saya yakin sekali ini hanya cocokologi, bahwa mayatnya Yesus tidak bisa dibiarkan kemudian harus diturunkan kemudian karena nggak boleh dibiarkan karena mau masuk sabat. Itu cocokologi, itu nggak ada. Sama seperti cerita-cerita Matius 4 nomor 9, buang dirimu ke bawah karena ada tertulis, itu juga cocokologi terhadap Mazmur 91. Ada lagi Mazmur 22, Eli 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 Eli, kenapa kau meninggalkan aku, itu juga hanya cocokologi. Kenapa? Karena di Mazmur 22 ini teriaknya siang dan malam, sedangkan Yesus hanya teriak siang, itu pun sore, malamnya kagak, udah nggak ada dia. Jadi nggak cocok, hanya ya dipasang-pasang aja untuk dijual ke Romawi dan Yunani. Demikian Bang Hadi. Terima kasih. Sebelum ke dulu Pak Des. Atau Pak Budi? Saya boleh bicara? Boleh, silakan. Enggak. Bang Suma toh nanti akan debat lagi yang ketiga dengan saya membahas salib. Jadi ini disimpan untuk debat nanti ketiga saja Bang Suma. Baik. Saya akan menjawab yang Yahudi tadi, yang mana ya tadi? Bang Billy di bawah. Yang tidak percaya perjanjian baru itu siapa tadi? Kalau perjanjian baru pada Sugi Kristologi. Ya, perjanjian baru tuh saya mau tanya ya. Berarti kamu percaya cuma perjanjian lama ya? Sekarang Maleakhi pasal 4 ini ya, ayat 5 dan ayat 6, jadi 2 ayat terakhir dari Maleakhi ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau perjanjian baru tidak ada, saya tanya, nubuat ini penggenapannya di mana? Mestinya Pak Budi aja yang nerangin itu Pak. Kami nggak bisa berpendapat di situ. Kamu kan tidak percaya perjanjian baru, kamu percaya perjanjian lama. Nah saya tanya, kalau cuma perjanjian lama tidak ada perjanjian baru, ini nubuat ini penggenapannya di mana? Kalau saya percaya perjanjian baru, saya gampang nubuatnya ini penggenapannya di mana saya tahu. Tapi kamu kan tidak percaya perjanjian baru. Lalu penggenapannya di mana? Berarti perjanjian lama tanpa perjanjian baru itu buntung. Buntung Pak, karena banyak terjemahan yang disalah terjemahkan. Coba terjemahkanlah. Coba terjemahkan Maleakhi 4 pasal ayat 5 dan 6 ini, coba terjemahkan salahnya di mana? Oh, gampang. Ya itu silakan Pak Billy. Itu gampang sekali. Sebelum kedatangan Sang Mesias yang benar, yang bukan namanya Yesus ya, namanya Daud. Ya, dikatakan Fe'abdu et Hasim Eloheke Fe David Malkem Asyar Hakim Lahem. Yeremia 30 ayat 9 dikatakan, dan mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan diapakan? Yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang raja Mesias bukan namanya Yesus, tapi Daud secara nama. Oke? Nah, sekarang kita lihat nubuatan di dalam kitab apa tadi? Zakaria. Maleakhi, oke. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi berapa? 4 ayat 5 dan ayat 6. Ini udah salah Bapak. Maleakhi 3 ayat 23 sampai 24. Hah? Maleakhi 3 ayat 23 dan 24, Pak. Maleakhi 4 pasal 4. Salah. Nih, saya buka tanah ya. Maleakhi 4 itu Yeremia apa Elia yang diutus. Oke, saya buka Saya tidak tanah. peduli, mungkin pasalnya dan ayatnya beda, tapi aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Itulah Pak, kekorupan kitab kalian Pak, ya. Omong Kalian kosong, menambahin, tidak mungkin mengurangi ini Pak. kalau di tanah tidak ada, tanahnya yang korup. Kalian korup secara susunan aja kalian korup. Lihat di dalam Kalau tanah, ini tidak ada di dalam tanah, tanahnya tertulis kamu yang korup. Maleakhi 3 ayat 23 sampai 24. Dan di dalam kitab kalian Maleakhi 4 ya. Itu tambahan Pak. Oke. Omong kosong lah. Sekarang kita lihat siapakah yang dinubuatkan itu. Nah, sebelum Sang Mesias itu datang, Coba dilihat kodeks Sinaiticus dan sebagainya ada atau tidak. wah, kalau kodeks Sinaiticus lebih parah lagi Pak. Tidak ada kata yang memberikan kalau seperti itu tidak usah dibicarakan. Ada 3 saksi yang memberikan kesaksian, yaitu Bapak Firman Kalau dan yang Roh, ini itu lebih nggak ada diomongkan, lagi.
tanah Ayo. saja bukan dia mau bukan Alkitab dipotong Ayo, semua. kalau mau pakai kodeks-kodeks itu, Diskonnya besar sekali. kalian menghilangkan Yohanen koma, ya. Di dalam surga itu ada yang Ya. memberi kesaksian. Habis Alkitab kalau didiskon seperti itu. Oh, memang kalian memang habis-habisan. Loh, kamu yang potong Kalian bagian ini, habis-habisan. Pak. Kalian mau pakai Yunani, kalian habis karena tidak ada kata ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Nggak ada itu. Dikenal dengan Saya istilah tahu kalau Yohanen itu tidak koma. ada. Nggak ada itu di dalam. Aku itu tidak ada. Iya, nggak ada. Makanya hanya di kitab LAI kalian saja itu ada, gitu. Iya memang. Ya iya, kenapa ditambahin firman Tuhan, Pak? Saya bicara Maleakhi, saya tidak bicara itu. Nah, makanya kalau pakai kodeks lebih parah lagi, Pak. Ya. Maleakhi kok bisa parah? Ya kamu yang dipotong karena tidak tahu bagaimana menafsirkan Loh, ini dipotong. sekarang kita lihat tanahnya. kita lihat data ya, buka Supaya data. cocok dengan ajarannya kamu. Oh enggak, ini Tanak ya. Di dalam nih ya, di dalam Yohanes 1 ayat 21 dikatakan, "And they asked him," lalu mereka bertanya kepada Yohanes, "What then?" Apa ini? "Are you Elijah?" Apa kamu Elia? Dan dia berkata, "Aku bukan." Tahu saya ayat itu bukan pikirmu, Loh. aku tidak tahu. Loh, Tapi tetap Yohanes Pembaptis itu penggenapan dari ayat ini. loh enggak, Elia mengaku dia bukan Elia, Yohanes. Bukan Elia dalam arti dia bukan reinkarnasi dari Elia. Kami Kristen tidak pernah percaya reinkarnasi kok. Loh, Inkarnasi ada. ini kan gini, Bukan kalian kan menganggap reinkarnasi. Elia itu Yohanes. Nah, Yohanes ditanya dikonfirmasi nih, apakah engkau Elia? Si Yohanes bilang bukan, coy. Memang bukan. Ya Yang iya. bilang iya siapa? Nah iya, terus kata Yesus nih, kalau engkau mau menerima, dialah itu Loh, Yohanes kalau itu mau adalah. menerima, jadi kalau tidak mau Elia. menerima ya tidak benar ya. Ya berarti kalau itu kan ambigu, kalau engkau mau menerima, itu kan nggak jelas kalimat itu. Cara penafsiranmu bagus sekali lah. Oh memang Kalau bagus cara Pak, memang nafsirnya kami lebih seperti dari itu, bisa kami, jadi memang kami ajaran lebih apa saja segalanya dari ayat daripada manapun. kekristenan, lebih segalanya dari kekristenan. Nah, soal Elia, ketika Elia itu akan datang nanti, dia akan memperkenalkan Mesias kepada dunia. Elia belum datang sampai saat ini. Kalau ketika Elia datang pasti Mesias. Makanya orang Yahudi setiap dia Hafdalah habis tutup sabat, dia buka pintunya dengan menyanyi lagu Eliyahu Han-Nabi, Eliyahu Jadi Tisbi, orang Bang Yahudi Billy, masih di menantikan kodeks Sinaiticus, bentar dikit-dikit. Lanjut Pak. Katanya, Di orang kodeks Yahudi Sinaiticus masih- kok nggak ada Maleakhi 4 ya? Cuma sampai 3. Gimana sih? Ancur gak tuh Pak Saldut? Saya Nih, tidak percaya saya kalau buka tidak ya. ada lah. Nggak ada, Pak. Nah. Maleakhi 4 nggak ada, Pak. Nggak ada. Lebih kacau lagi Bapak, ini berarti datanya spekulasi Pak. Spekulasi. Nggak mungkin tidak ada. Ini nih. Kasih buka kameranya. Open Oke, cam. tunjukkan. Kalau bisa tidak Ini, ada. ini. Bapak itu belajar Coba teologinya di dibesarin mana sih, saya, Pak? Bang Andi. Coba Bapak dibesarin. belajar teologinya di mana tuh? Ini Kok kita tunjukkan nih. Nggak ada di kodeks Sinaiticus. tolong Nih. digedein. Tuh. Kejar di sini, kejar Ini saya di sini. geser-geser nggak mau nih. Ini saya geser-geser nggak mau nih. Aduh, kenapa dikecilin lagi? Mana Nanti tadi? saya cek. Nanti saya cek Maleakhi ini ya, sendiri. Maleakhi 4 saya ketik ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mana nih? Oh, kok Maleakhi aduh, 3. Jadi ternyata Maleakhi pasal 3 berhenti pada ayat berapa? Maleakhi 3 Berhenti pada ayat berapa? di Maleakhi 3 itu di ayat bentar. 24, Ayat 25. bentar saya buka dulu Maleakhi 3 ya. Oke, bentar sedikit. Maleakhi 3 itu berhenti di ayat 12. 12? Ya, kalau di terjemahan LAI sampai 18. Nah ya, jadi ayat 13 sampai 18 tidak ada. Enggak, yang Anda bilang kan tadi Maleakhi 4. Maleakhi 4 enggak ada di kodeks Sinaiticus, Pak. Nah ya, saya tanya Maleakhi 3-nya berhenti sampai mana? Nih. Ini ya, ini Maleakhi 3 nih, mentok udah. Aduh, Maleakhi 3-nya sampai ayat berapa? Nanti Bentar, saya cek, bentar. soalnya saya cek sendiri. Sampai 24, Maleakhi itu sampai 24 dalam Sinaiticus. Maleakhi 3 sampai 24.
24. Nah, berarti Maleakhi pasal 4-nya dimasukkan ke pasal 3. 18 tambah 6 kan 24. Gimana sih? Jadi lihat bunyinya saja bagian-bagian terakhir tentang Nabi Elia itu ada enggak? Mustahil enggak Sampai ada. 4 aja ya, sampai 3 aja ya ini. Jadi nggak ada 4-nya di sini. Lah iya, pasalnya itu dihapuskan. Pasal dan ayat itu kan sebetulnya tidak ada dalam manuskrip. Tadi Itu kan karena ditambahkan. ada di Sinaiticus ada Jadi bisa pasal saja 4. berbeda. Konsisten dong ketika kamu mengatakan ada di pasal Tapi kalau 4. isinya tidak ada itu omong kosong. Yang ngomong Ya, kosong kamu. ini Maleakhi 3, ini cuma habis di ayat 12. Nih, ini kan Maleakhi 3 nih. Nih Tadi Maleakhi bilang 3. 24, sekarang bilang 12. Ini gimana Bang Moto? Di sini cuma sampai 12 Bang Moto. Nih. Nah, ini kan Maleakhi 3 nih. Mana tadi? Nah, ini dari ini nih. Ini Ya pasal mesti 3. ada dalam kodeks yang lain. Kalau Ini di pasal sini 3 tidak nih. ada. Nah, nih. Kalau memang tidak ada di kodeks yang lain mesti. Enggak, Nah, itu. Tidak itu. mungkin tidak ada. Katanya malah di kodeks Sinaiticus. Ini kita iya, buktikan baik-baik. tadi katanya kita kejar di situ dong. Anda menyatakan kodeks Ya, iya, Sinaiticus. kalau tidak ada di situ ya ada di kodeks yang lain Ya mesti. berarti Anda salah betul. Saya belum ngecek kok. Ya berarti salah, itu namanya spekulasi Anda. Ngomong tadi spekulasi. Tidak, belum tanpa- ngecek. Belum Iya, ngecek saya. harusnya. Tapi Harusnya saya kalau yakin ngomong itu itu asli. mikir dulu baru Itu ngomong. bagian Alkitab yang asli, tidak pernah bagian itu diperdebatkan keasliannya. Kalau memang seperti 1 Yohanes 5 ayat 7 saya ngaku. Jadi saya jujur dalam persoalan seperti begitu, saya tidak bakal bohong. Tapi kalau Maleakhi 4 itu tidak ada siapapun yang meragukan keasliannya. Iya, tadi kan Anda bilang kodeks Sinaiticus ada pasal 4, betul? Saya minta dicek kodeks Sinaiticus, saya tidak bilang ada atau tidak ada, saya cek. Lo enggak, tadi kamu Nanti saya bilang cek ada sendiri. loh. Enggak, tadi kamu Ya bilang coba tadi nanti ada. saya cek sendiri. Dan saya akan selidiki kalau memang tidak ada kenapa. Ya kalau memang tidak ada berarti omongan Anda tadi salah. Belum tentu salah. Berarti Saya LAI mengutipkan ngaco. dari LAI. Masuk sampai pasal 4 LAI. Jadi kita Dari mana dia? LAI bisa mengutip LAI dari itu yang mengambil, lain. LAI itu pasti Mengambil mengambil dari dari yang lain. Septuaginta, pasti dari Septuaginta, yakin 100%. LAI itu mengambil dari Septuaginta dalam hal ini. Itu. Yang mana sih? Ini bicara perjanjian lama ya? Iya. Dari kalau Perjanjian lama kok bisa Ya, dari- seperti gimana? Kalau yang berdasarkan LAI itu sampai pasal 18. Nih. Sampai pasal 18 dia. Maleakhi Ayat 3. 18. Nah. Itu kalau di terjemahan LAI. Tapi kalau di kodeknya cuma sampai pasal 12. Ya nanti saya cek nanti. Lah itu ini dari naskah Nasori Jadi, yang perjanjian lama. Tapi ya tentang Elia tidak ada ya. Dalam Maleakhi tidak ada kata Elia ya. Kalau di terjemahan ada, di terjemahan. Maleakhi 4 nomor 5. Nah, dalam kodes atau bahasa Ibrani manapun ada enggak kata Elia dalam Maleakhi? Saya kurang tahu, saya belum menyelidiki semuanya. Silakan Bang Billy, ada enggak Bang Billy? Nah, ya kalau itu enggak ada ya. Bang Moto? Buntulah. Di diskon itu perjanjian lama tanahnya kalau memang itu Di enggak ada. Maleakhinya saya cek dulu. Apa Pak di diskon? Di diskonnya di-cut. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai di sini? Kalau buat tentang Yohanes Pembaptis kok bisa enggak ada? Aku lagi belum ngomong bang. Ya kalau nggak ada ya nggak ada Pak Pendeta, diakui aja udah. Abang aku dulu. Enggak. Saya tidak percaya itu tidak ada. Boleh aku ngomong bang, biar dapat nanti biar bang. Ntar dulu 70 kan udah. Nanti Ntar saya dulu akan saya cari. biar nggak stuck di sini gitu ya. Iya, Kita Ya melangkah sudah, lagi ya. Jangan ngomong yang lain dan sukanya. Oke, kita melangkah lagi ke topik berikutnya gitu, biar majulah. Nanti dicek-cek lagi gitu. Ke topik berikutnya tadi itu loh, yang belum paten Pak Pendeta mengenai ini kan tiap hari ada nubuatan Yesus, ada nubuatan Yesus, ada nubuatan Yesus di tanah atau di Taurat, Nevi'im Ketubim itu. Coba kita
ke Bang Billy dulu, nanti ditanggapi yang lain. Bang Billy sering dipakai Yesaya 53 Bang Billy. Apakah terjemahan LAI itu benar adanya demi untuk menubuatkan Yesus atau seperti apa Bang Billy? Sudah pasti kalau rabi-rabi bilang bukan. Rabi-rabi itu tafsirannya sesat semua. Sebentar dulu. Loh, kok rabi-rabi menerjemahkan kok sesat, gimana Pak Pendeta? Tafsirannya saya katakan. Terjemahan Pak. Tafsir Saya beda bilang dengan terjemahan. tafsirannya, bukan terjemahannya. Sebentar Bang Andi, izin dulu aku masuk ya Bang Andi. Gini Bang Andi, kita kan di sini membahas ketuhanan, nanti menyangkut Yesus. Kalau kita cari-cari nanti nubuatan Yesus di Perjanjian Lama, andaikanlah Bang Billy ini setuju gitu ada nubuat Yesus, tetapi itu kan sebagai Mesias, Bang. Mesias itu bukan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, jadi nggak akan apa nanti ini nggak akan tercapai tujuannya membahas konsep ketuhanan ini. Jadi percuma gitu, malah melebar nanti ini, jadinya ke Malyaki, ke ini. Yesaya 9 ayat 5 gimana? Waduh, malah itu lagi. Kenapa Itu kita kan nggak di situ telah, Pak, dikatakan telah. Masa telah kenapa artinya kita belum nggak lahir? fokus ke ketuhanan Yesus itu aja? Ini dulu. Ikuti dulu ya. Taruh dulu. Bang Billy mau buka apa ini? Taruh besar dulu Bang Billy. Yesaya 9 ayat 5 coba. Seorang putra Bahasa Inggris telah. ayat 6. Kalau dikatakan telah kan berarti sudah terjadi, Pak. Bagaimana bisa untuk Yesus itu? Bisa ditafsirkan itu. Penafsiran Dibuka mic-nya pertama. Bang Billy. Dibuka mic-nya Bang Billy. Habis ini Saya nanti sudah ditanggapi pernah Bapak Pendeta. mempelajari teks itu soalnya. Tafsiran pertama, saking pastinya Tadi Bentar dulu, kata Bang Pak Billy. Pendeta, tercerahkan di dalam bentuk lampau. tadi kata Seakan-akan itu sudah terjadi. Pak Pendeta Itu izin dulu. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Yesaya itu mendapatkan penglihatan dan dalam penglihatan dia itu sudah terjadi, maka dia tulis dalam bentuk lampau. Oke Pak Pendeta, kita persilakan Bang Billy dulu, nanti Pak Pendeta tanggapi. Ya saya berapa dulu? 53 apa 96 nih? Malyaki tadi kan Oh Malyaki dulu. Ya udah. Tadi kan dia bilang tidak ada tidak ada tertulis nama Elia, ya. Oke, kita lihat apakah ada. Hine anokis solea. Ini apa ini? Pasal apa kitab apa ini? Malyaki. Oh ya, pasal berapa? Ya. Malyaki 3 ayat 23. Loh, tadi katanya cuma sampai 12. Gimana sih? Itu di kodek, Pak. Di kodeks. Yang ini Ya. apa? Ini tanah. Ini tanah. Nah ya, tanah ambil dari mana kalau gitu? Kalau tanah itu dari abad kedua, Pak. Kodek Ya. Sinaiticus abad ketiga, Nah, Jadi lebih tua tanah. abad keempat. oke. Beda lah. Tadi kata Bapak tidak ada kata Elia. Kita lihat. Loh, saya Ini tanya, bukan saya bilang tidak ada. Saya tanyakan apakah di Enggak, Anda seluruh nggak Malaysia bertanya. ada? Kalau bertanya tuh begini, Pak Billy, apakah ada? Kan nggak begitu Anda bertanya. Anda tadi statement, Saya tanya mengatakan tadi. pernyataan. Saya jelas-jelas tanya kok. Oke, hine anoki soleah lekol et Elia. Ini Elia. Lah iya, berarti dalam Nah. tanah ada. Jadi memang tertulis ada nama Elia, betul Pak. Ya, terus dia dinubuatkan apa itu? Kenapa? Dia dinubuatkan akan apa? Akan datang Oh kembali ya, kan? behold, I Behold, ya. sent you Elijah the prophet before the coming of the great and awesome day of Hashem. Lihatlah, aku akan mengirim Nabi Yesaya sebelum hari Elia. Yesaya. hari yang besar dan dahsyat, yaitu hari Hashem. Jadi hari akhirat hayamim sebenarnya ini, akhir zaman. Betul. Hashem kan the name. Jadi yang datang Elia, bukan Yesus, Bang Billy. Bukan. Loh, Elia mendahului Yesus dalam diri Yohanes Pembaptis. Ya cukup di sini ya. Tadi Pak Pendeta minta Yesaya 53 apa 96 Pak Pendeta? Yesaya 95. Oke, saya 95 Bang Billy. Katanya nubuatan untuk 96 Yesus. kalau bahasa Inggris. Iya 5 untuk aslinya. Silakan Pak Bang Billy.
Dalam bahasa aslinya Bang Billy. Ki, yulat, yalet, lanu. Coba silakan Bang Billy. Habis ini baru kembali ke konsep ketuhanan. Biar Bang Juma bisa speak. Puaskan dulu Pak Pendeta Budi Asali mengenai Yesaya 95. 96 bahasa Indonesianya. Silakan Pak Billy. Allah yang perkasa kan. Iya. Mbak Billy Bagian ke-mute awalnya, Mbak Billy. Anak itu jelas Mute, menunjukkan Bang kemanusiaan Yesus. Iya, kita cek Pak, Tapi itu untuk akhirnya Yesus atau menunjukkan untuk kenabiannya. itu untuk Yesus atau bukan? Lagi Silakan. ngumpulin data. Ya, untuk Yesus. Di situ kan Karena telah Yesus lalu untuk siapa? ya, sambil menunggu Pak, di situ telah lahir maksudnya apa Pak Pendeta? Loh, saya itu tadi sudah jelaskan loh. Kalau telah lahir itu sudah lahir apa akan lahir? Ya ini dia nih, Telah silakan. lahir ditulis dalam bentuk lampau, saking pastinya nubuat itu terjadi, ditulis dalam bentuk lampau seakan-akan sudah terjadi. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, Yesaya mendapatkan penglihatan, dan dalam penglihatan itu anak itu sudah lahir, maka dia tuliskan dalam bentuk lampau. Bang Billy ke-mute. Ke-mute itu, dibuka. Ke-mute mic-nya, ke-mute. Bang Billy ke-mute. Ya. Ke-mute ya, buka. Oke, sip. Oke. Ki yelet yulat lanu ben nitan lanu faihi hamisrah al shikmo faikrashemo peleyo et el gibor aviat syar shalom. Nah, kita lihat bagaimana kata yulat itu ya di seluruh kitab Tanakh itu bentuknya adalah past tense. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 26 ya. Saya sudah jelaskan itu, tidak perlu dipersoalkan itu. Loh, kan kalau yulat itu berarti yulat itu sudah lahir Pak. Pasti. Nah, ya sudah saya jelaskan tadi, kok tidak didengarkan. Saya jelaskan 2 kali sudah kok. Iya, makanya ketika sudah lahir berarti anaknya itu sudah lahir Pak. Ya. Repot kalau orang tidak mau dengar. Ini repot, kamu cuma mau ngomong tapi tidak mau dengar. Saya sudah jelaskan itu 2 kali. Saya belum dengar Pak. Tadi kan sedang dikasih porsi ngomong bicara saya, belum Bapak. Saya sudah jelaskan 2 kali, saya tidak akan ngulang ketiga kalinya. Ya, itu masalah Anda. Berarti itu Anda nggak mampu untuk mengatakan. Jadi gini, menurut Pak Pendeta, Bang Billy, menurut Pak Pendeta, karena itu penglihatan Yesaya yang begitu pasti sehingga Yesaya itu melihat bahwa anak itu sudah lahir. Padahal kalau kita berbicara tentang penglihatan Yesaya nggak sampai ke zaman Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, begitu loh. Di dalam Yesaya 1 ayat 1 penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos itu hanya sampai kapan? Nah gitu. Ini kita baca bareng-bareng ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Kapan itu? Dalam zaman kapan? Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi nggak sampai ke zaman Yesus penglihatan Yesaya. Kalau berbicara tentang penglihatan Yesaya, Pak. Ya? Betul. Silakan Bang Billy. Oke, namun demikian Kristen bisa lolos dari masalah ini soal past tense. Ya, kita lihat bagaimana American Standard Bible ya mengganti kata past tense itu menjadi future tense. Nah, kita lihat. Ini baru benar. For a child will be born. Nah, ini benar nih. Akan Kalau lahir. seorang anak, iya, akan lahir. Ini benar. Kalau ini setelah lahir, Pak, was born. Jadi, American Standard Bible mengerti sekali, memahami sekali cara lolos dari sini, dari past tense. Dia membalikan dari past tense menjadi future tense, masuk baru ke Yesus. Coba Gitu. lihat terjemahan yang lain lah. Iya, Itu nah ini terjemahan itu yang benar memang ini. pasten, saya akui kok. Oh iya benar, ya, terima kasih baru kasih Bapak udah mengakui bahwa itu adalah past tense. Maksudnya Yulat saya artinya akui. anak itu sudah lahir. Dan saya bisa Sang menjelaskan anak dan sudah lahir. tidak ada masalah. Nah,
Oke, sekarang kita lihat. Apakah tunggu bentar, itunya HP-nya mana tadi ya? Apakah Yesus itu pernah dipanggil El Gibor? Nah, itu jadi harus kita buktikan. Apakah Yesus itu Ya, pernah dalam ayat itu dia dipanggil El Gibor. di mana? Di mana ada Yesus di situ, Pak? Ya 9 ayat 6 itu. Ya kan harus ada Iya, penggenapan, Mbak. Harus ada penggenapan. Penggenapannya di Perjanjian Baru di mana Yesus dipanggil El Gibor. Loh, Allah yang perkasa. pokoknya Allah yang perkasa itu apa? justru yang dipanggil Allah yang perkasa itu Hizkia. Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Betul enggak Bang Siapa? Billy? Hizkia. Hizkia? Iya. Hizkia Mana artinya Allah yang disebut perkasa. El Gibor? dong. Oke. Iya, betul. Jadi gini, Hizkia nama aslinya terdiri dari dua kalimat, Hazak dan Yah. Hazak artinya kuat atau perkasa. Yah artinya Tuhan. Jadi nama lain dari Hizkia adalah El Gibor karena Hazak Yah artinya Yah yang perkasa. Sama itu artinya. Betul. Itu untuk Hizkia. Hizkia itu akan seperti siapa? Siapa namanya? Ketika di Gideon itu? Oh iya. Ya, Makanya dibaca dari kalau kita ayat lihat 1 deh. Yesaya 9 itu seperti dibaca kejadian- dari ayat 1 biar paham. Seperti kejadian di Midian. Ada apa dengan Midian? Ya, kita lihat ada apa. Nah, bagaimana Tuhan mengalahkan bangsa Midian lewat Gideon. Caranya gimana? Mereka meniup shofar dari 3 divisi tentara, meniup shofar dan para tentara dari Midian itu saling bunuh-membunuh di dalam kemah sehingga mati. Nah, itu. Itu dia. Nah, itu sudah masuk di situ. Nanti kalau dengan soal Raja Hizkianya nanti ya, kita lihat Raja Hizkianya nanti kita lihat ini kan di zaman Ahaz ini tadi kan. Nah, di zaman Raja Hizkia nanti bagaimana Raja Hizkia itu ditolong oleh malaikat Tuhan. 180.000 pasukan dari Sanherib mati dibunuh oleh satu malaikat. Nah, jadi itu sama seperti itu. Urusannya dengan El Gibor apa saya tidak ngerti. Oke, sekarang kita cari urusannya Yesus dengan penasihat ajaib. Oke, Yesus, tunggu. Loh, El Gibor kok Allah yang perkasa? Yesus, tunggu. Yesus juru selamat. Ada nggak? Oh, ada tuh. Yesus juru selamat, ada. Sekarang kita lihat. El Gibor kok juru selamat gimana? Iya, tunggu dulu. Sekarang kita lihat Yesus penasehat ajaib. Ya enggak ada kalau kayak gitu. Itu. Ya kalau Yesus nggak ada penasehat berarti ajaib. nggak cocok dong untuk Yesus. Benar sekali, akhi, nggak cocok untuk Yesus. Karena di situ akan disebut. Memang Tapi nggak tidak pernah disebut. Gimana sih, Pak? nama Yesus dalam perjanjian lama. Kalau El Gibor itu Nama Yesus kalau ya El cuma Gibor ada itu dalam nggak perjanjian kesana, baru. Pak, buat nih datanya nanti saya kasih sebentar. Kalau El Gibor itu nggak ke sana. Jadi gini, kalau menurut Rasi ini, Menurut apa? Bang Billy pasti nggak bakal bisa nolak ini dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak itu Vayikra Semo Hakadosh Baruhu Sehu Mevli Asih WL Gibor Aviat. Jadi Hakadosh Baruhu maksudnya Hashem itu El Gibor. Jadi El Gibor dan Aviat itu Bapa selamanya dan yang Maha Besar itu kembali kepada Hakadosh Baruhu atau Hashem. Krosimo ini memanggil namanya siapa? Sel Hizkiyahu memanggil nama Hizkiyahu Shar Shalom. Shar Shalom itu pangeran kedamaian ya. Ki Shalom Emet dan Shalom Kemet ini Kedamaian di berarti harian zamannya. kedamaian itu Ya. Hashem Beyamaf terjadi pada zaman Hizkiyahu. Zaman Itu Hizkia. maksudnya. Betul, Akan datang betul. Hizkiyahu. Baru Hashem. Mantap. Lanjut. El Gibor itu muncul dalam Yesaya 10 ayat 21. Kayaknya ini topik ketinggian untuk Pak Pendeta ini. Jadi benar kata Barangan Bang Adi ini.
Ustadz Suki Di tadi dalam benar, Yesaya penubuatannya 2:21. tidak digenapi di dalam nubuatannya tidak digenapi di dalam Yesus perjanjian baru, nggak digenapi karena dia tidak pernah disebut penasihat ajaib, El Gibor ataupun pangeran kedamaian karena Yesus tidak membawa damai katanya gitu. Jadi persis Lambang kata pemerintahan ada di atas baunya. Yesus tidak Kapan Yesus membawa jadi damai, raja? itu lain ceritanya, ngawur saja kalau menghubung-hubungkan. lo memang Yesus datang tidak membawa damai, betul? Betul. Dalam arti tertentu memang dia tidak membawa damai, dalam arti yang lain dia membawa damai. Bawa pedang, Pak. Ngawur saja. Nah, ini satu lagi. Di situ dikatakan lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kapan Yesus jadi raja? Bahkan Coba Ya, aja ketika kan bisa secara ditangkap. rohani. Nah lo, Nah ini padahal yang dinubuatkan adalah kerajaan real. Karena kerajaan Siapa Daud. yang bilang? Coba tunjukkan ada raja real apa enggak? Daud, Pak, ini kan berbicara tentang apa? Penerus kerajaan Daud. Gimana sih? Loh, Betul enggak Bang kerajaan Babil? Daud itu sudah hancur lebur. betul. Enggak, kerajaan Malah Daud belum bisa hancur kerajaan lebur pada Daud. waktu itu. Pada waktu itu kerajaan Daud Masa belum pembuangan Babilonia hancur. belum hancur lebur, masih ada pengganti-penggantinya yang menjadi raja pada waktu itu, termasuk zaman Maleakhi. Ahaz dan Oh, Hazakia. maaf, ini saya sih. Sorry, saya pikir Maleakhi tadi. Nah, kan udah error Bapak. Udah tidur. Udah ini kita tutup ini topik ketinggian. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Bicara tentang tahta Daud ini. Seharusnya Yesus ini jadi raja real, raja di dunia. Tapi ketika ditangkap di dalam Yohanes 18 ayat 36, apa kata Yesus? Kerajaan aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan datang membelaku. Yesus bukan raja. Jadi nggak cocok. Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 ayat 7 nggak cocok. Oke, cukup ya kita supaya Bang Juma bisa bicara juga dan yang lain gini loh. Kita kembali ke topik yang standar aja dulu. Sebenarnya ada tiga kepercayaan di sini. Ada Yudaisme, ada Kristen, ada Islam. Sebenarnya siapa sih sembahan ketiga kepercayaan ini? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Supaya standar bisa berbicara semua dan terjangkau oleh publik. Tadi memang agak ketinggian. Ini ilmu scholar, ilmu akademik dan perlu harus membaca original teks. Agak ketinggian memang tadi itu topiknya. Oke. Sekarang saya persilakan dulu kepada Pak Buas untuk sebenarnya siapa sih sembahan umat Kristen, baru ke Yudaisme, baru ke Bang Juma mewakili Islam. Silakan Pak Buas, standar aja dulu, monggo. Menurut saya sembahannya itu sama ya, cuma pengertiannya yang berbeda. Dan tentu saja saya menganggap pengertian saya yang benar. Siapa itu Pak Pendeta? Sembahannya Kristen? Ya Allah. Allah, bukan Yesus ya? Ya Allah itu Yesus tercakupan Allah Tritunggal kan? Oh, Tritunggal. Baik. Baik, nanti pengembangannya Pak Pendeta ya ke Bang Billy dulu baru ke Bang Juma. Silakan Bang Billy. Konsepnya seperti apa? Yudaisme itu? Konsep terutama dari ketuhanan ya, atau istilah yang kita sebut konsep, karena Tuhan itu sebenarnya tidak ada konsepnya. Itu hanya kita manusia mencoba untuk menggapai pengertian tentang Tuhan. Jadi kita sebut konsep. Oke. Jadi konsep Tuhan itu dalam Yudaisme jelas. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah Israel, Hashem Elohim kita, Hashem yang satu-satunya, Echad, satu. Ya, itu konsep pertama yang mendasar. Dikatakan dalam 13 prinsip iman orang Yahudi, dikatakan Hashem atau Tuhan itu Elo Haguf Ve'eneguf Lo Na'arok Elaf Kedusyato. Artinya Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Lois El Mekazev. Dan juga di dalam di dalam kitab apa itu aku lupa, Hosea 11 dikatakan Hashem itu bukan manusia. Jadi jelaslah bahwa Tuhan itu memang bukan manusia. Lagi kita lihat di dalam Torah, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak, hanya suara. Gitu. Terus kita lihat bagaimana Adam dan Hawa itu ketika jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang, apa?
suara Tuhan keluar bergerak ke arah mereka, yang diartikan oleh orang Kristen langkah kaki Tuhan. Sebenarnya nggak ada kata langkah kaki, ya. Mithalek di situ ialah go out, keluar. Jadi yang keluar apa? Suara Tuhan. Jadi dari seluruh entire Tanakh, dari seluruh pengajaran para nabi, Tuhan itu ketika mewahyukan sesuatu kepada manusia lewat hanya suara saja, tidak memiliki bentuk fisik jasmani. Jadi YHWH, Hakadosh Baruch Hu itu sejatinya adalah esensi karakteristik sifatnya yang bisa kita pahami, gitu. Lanjut. Oke, baik. Biar Banyuma nggak ngantuk, nggak apa-apa ya. Silakan, nanti memang ada season ketiga sih sama Pak Buas, tapi ini diskusi ketiganya nggak apa-apa. Silakan Bang Nyuma, biar nggak ngantuk. Jangan-jangan Bang Nyuma tidur nih. Bang Nyuma. Habis Pak Buas sih tadi bilang Bang Nyuma diam dulu, jadi Bang Nyuma menjauh deh tuh. Iya Bang, cuma tolak debat sama saya lagi buat apa? Kan terulang-ulang nanti. Ya udah kalau begitu ada Pak D atau berdua aja dulu. Saya tanyain bagaimana Pak D? Kalau Biar berdua aja dulu, Kak. Berdua aja dulu, baik. Bang Billy, sering kami diskusi dengan teman kita Kristen, itu Elohim itulah yang menjelma menjadi manusia Yesus disebut Tuhan. Pendapat Bang Billy seperti apa? Nanti ditanggapi Bang Buas, silakan. Tidak demikian. Itu konsep begitu adalah konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi. Musa, Yesaya, Yeskiel. Nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan konsep Tuhan ya, berinkarnasi menjadi manusia di dalam daging. Tidak ada gitu, tidak ada. Oke, baik. Pak Buas, yang menjadi manusia itu Elohim kah atau Elohim berfirman atau apakah yang menjadi Yesus itu Pak Buas? Silakan. Allah anak yang berinkarnasi ya, bukan Bapak, bukan Roh Kudus ya. Maksudnya Allah Pak? anak menjadi manusia. Jadi dia bukan kehilangan apapun keilahiannya, dia tetap Allah. Tapi dia ketambahan hakikat manusia. Sehingga sejak inkarnasi dan seterusnya dia satu pribadi dengan dua hakikat. Yang ketambahan dalam diri Yesus itu Tuhannya Yudaisme begitu Pak? Apanya? Yang ketambahan dalam diri Yesus itu Tuhannya Nabi Musa? Ya boleh dikatakan demikian, dia Allah anak kok. Dia Allah. Baik. Jadi Tuhannya Nabi Musa Bang Billy masuk ke dalam diri manusia, ketambahan dalam diri Yesus Bang Billy, silakan. Itu ajaran yang ajaran Tuhan dan para nabi, bahwa Hashem berinkarnasi menjadi manusia. Tidak pernah ada dalil ayat berbunyi Tuhan bisa menjadi manusia, nggak ada. Sebaliknya, Lois el Mikazev, Tuhan itu bukan manusia, ada ayatnya. Jadi dalil itu premis itu gagal lewat apa? Dalil yang tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Tidak tertulis di dalam seluruh Tanakh bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia atau menjadi kodok, nggak ada gitu. Nah, tapi Tuhan bukan manusia ada. Kami pedomannya seluruh Alkitab bukan Tanakh. Ya makanya kamu jadi sesat dari ajaran para nabi dan ajaran Tuhan. Tunjukin aja ayatnya Tuhan bisa menjadi manusia di mana? Sebagai tandingan dari ayat yang mengatakan Saya Tuhan tanya, itu bukan manusia. Saya tanya, apa alasannya Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa menjadi manusia? Aku nggak ditanya, nggak boleh menjawab. Ntar dulu. Alasannya, kalau dia Ya, menjadi apapun, manusia, tanya maka dia jawab, akan ya, terbatas ruang dan waktu. Ya, dia akan terbatas, dia tidak bisa berada di tempat yang 5 tempat di saat yang bersamaan. Karena dia terkungkung di dalam materi. Paham? Siapa yang bilang dia terkungkung dalam diri Yesus? Tidak ada yang bilang seperti itu. Lah, Dia Yesus, menjadi manusia itu di sekarang ketambahan, saya bilang. Yesus itu kan manusia. Ya, sekarang Tapi saya dia tanya, tidak Yesus terkungkung Yesus dalam itu diri manusia bukan? Yesus. Apa? Yesus itu manusia bukan? Ya, Ya manusia, ya udah. Berarti Manusia dia adalah itu Allah. Yesus itu rohnya nggak bisa kemana-mana, tetap di situ. Kalau rohnya pergi mati dia. Loh,
Itu kan roh manusianya, roh ilahinya itu mah ada. Yang nggak ada di seluruh ajaran para nabi, tidak ada konsep seperti itu. Tunjuk aja di mana ayat mengatakan sebagai tandingan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, ada tidak? Nah yang saya tanya tadi, karena apa Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa menjadi manusia, itu alasannya apa? Karena ada ayat yang berbunyi, alasannya gampang sekali. Karena ada ayat yang berbunyi, dia bukan manusia. Kalau dia menjadi manusia, dia akan melawan apa yang dikatakannya di dalam Torah. Itu jawabannya. Bukan manusia itu di mana ayatnya? Ulangan. Bilangan. Masa nggak tahu pendeta? Masa pendeta nggak tahu? Hosea juga, Hosea 11. Saya coba bacakan. Coba tolong dibacakan teman-teman. Saya lagi. Hosea berapa? Hosea 11. Tunggu bentar. Bilangan 23 juga 19. Hosea Ya, coba. berapa? Aku bukan manusia itu sehingga berdusta dan sebagainya itu ya. Benar. Bilangan Hosea berapa tadi Bang Billy? 11 ayat. Hosea 11 ayat, tunggu bentar, aku cari HP aku dulu nih. Nah, jadi kalau nggak puas di situ di Torah, kita ke Nabi Hosea. Tunggu bentar. Bukan manusia. Oke. Hosea 11 nomor 9. Iya, Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku itu ya. Ya. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Setiap aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Betul sekali. Ya memang yang bilang Allah itu adalah manusia siapa? Kamu. Saya bilang Yesus itu Allah menjadi manusia dalam arti dia Nah, kan berarti Allah menjadi manusia. Berarti yang bilang Allah itu manusia kamu, bukan kami. Saya tidak bilang Allah menjadi manusia seperti nasi jadi bubur. Saya sudah ulang itu Pak, tadi sudah katakan itu. Berinkarnasi itu berarti Allah menjadi ngapain manusia dia? itu, saya tadi sudah ilustrasikan seperti saya ditabiskan menjadi pendeta. Sayanya tetap ada. Loh, masa Tuhan disamakan dengan Pak Buat? Gila ini. Coba pakai ayat ya Pak. gila. Pakai ayat biar enak. Pakai ayat di mana dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu akan menjadi yang seperti kemauan Anda gitu loh. Bisa kok. Kalau kamu ngomong saya dengar, kalau saya ngomong kamu tidak mau dengar. Sebenarnya begini Pak, bukan masalah bisa nggak bisa ya. Bukan itu, pantas dan tidak pantas. Misalnya gini, apakah kamu bisa makan kotoran? Bisa. Tapi apakah saya akan apakah pantas saya makan kotoran? Tidak. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu maha suci, tidak pantas jadi manusia. Karena manusia itu maha kudus. Di dalam Hosea 9 tadi yang kita baca bareng-bareng, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab itu sebab aku inilah Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah itu kudus. Ketika di Pak, bentar, jangan disela dulu Pak. Engkau adalah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan setelah aku tidak ada Allah terbentuk. Jadi Tuhan itu tidak mungkin mengalami perubahan bentuk Pak. Ingat, Tuhan itu maha kekal. Yang dibentuk siapa? Lah Yesus itu bentukan baru itu. Siapa bilang bentukan baru? Dia tuh kekal sama seperti Bapak kok. Emang sebelum Yesus lahir sudah ada bentuk Yesus? Saya bilang sebagai anak Allah dia kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Serem pertanyaannya. Makanya dikasih gelar Alfa dan Omega. Serem. Kalau sebelum Yesus terlahirkan dia tidak ada bentuk Yesus, maka ketika setelah lahir ada bentuk Yesus, itu namanya berubah bentuk.
Nah, sementara Tuhan tidak mengalami perubahan bentuk. Dia Saya itu sudah kekal, bilang dia Pak. ketambahan. Kamu tuh salah ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Iya, kalau Anda mengatakan Tuhan manusia ketambahan Tuhan, itu ayatnya mana? Gitu loh. Biar enak kita ngomong.